Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Karena kita tahu sekarang kita masih ada di tengah-tengah pandemi ini. Tapi hari ini setelah sekian lama aku bikin video lagi ngobrol-ngobrol di Ngobrol dan Beropini tentang pernikahan, khususnya itu pernikahan muda ya, nikah muda. Jadi beberapa hari yang lalu aku post di Instagram nanya ke kalian apakah kalian mau mendengarkan sesuatu yang spesifik temanya. Jadi ada beberapa pertanyaan dan juga saran dari teman-teman sekalian. Jadi nanti aku akan bahas itu juga bersamaan dengan apa yang emang udah pengen aku bahas, supaya kita punya satu definisi tentang yang namanya pernikahan. Sebagai seorang muslim, aku mengambil definisi dan juga perspektif yang aku ambil itu dari Islam gitu ya. Jadi pernikahan dalam Islam adalah hubungan yang Allah ridhoi, hubungan yang halal antara laki-laki, seorang laki-laki dan seorang perempuan. Nah itu dia yang namanya pernikahan. Jadi nggak ada istilah pacaran Islami. Nah itu dia definisi pernikahan. Nah teman-teman mungkin di Indonesia kita tahu ya, di budaya kita, di dunia sosial kita, ketika orang menikah yang diharapkan adalah langsung punya anak. Sebenarnya ini bukan hal yang normal ya, ketika orang-orang di sekitar kita, baik keluarga, teman, tetangga, atau bahkan orang yang gak kenal di sosial media, mengharapkan sepasang suami dan istri itu langsung punya anak ketika menikah atau setahun setelah menikah. Bagi aku pribadi ya, menurut aku sebenarnya cara yang paling indah dan mungkin ini adalah yang benar juga dalam Islam, ya pacaran setelah menikah. Jadi dulu waktu aku SMP, aku kan SMP-nya di sekolah Islam gitu. Jadi guru agamaku dulu pernah bilang dia itu pacaran sama suaminya setelah menikah. Pacarnya bertahun-tahun dan dia waktu masih kuliah, suaminya juga masih kuliah, mereka masing-masing masih tinggal sama orang tua mereka. Nah, mungkin banyak yang nggak tahu ya, di Indonesia sebenarnya ini juga budaya orang Arab. Mau Arab dari Saudi Arabia ataupun orang Arab Maroko bahkan, mereka itu memang banyak yang pacaran setelah menikah karena mereka tahu memang pacaran itu haram. Dan kalau di Indonesia itu kayak kita banyak yang tahu kayak pacaran itu nggak boleh dalam Islam, tapi kayak udah jadi budaya yang sangat wajar gitu pacaran. Padahal itu sebenarnya apa ya, pacaran itu sama dengan berzina dan itu bukan hal yang lucu gitu. Cuman kita itu kayak memisahkan antara zina dengan pacaran, dan banyak yang itu dia yang kayak aku bilang tadi mengistilahkan pacaran Islami gitu ya. Nah kayak teman-temanku di sini tuh yang ada latar belakangnya Arab ataupun orang-orang yang aku kenal tinggal di Amerika dan lain sebagainya, mereka itu biasanya nikah dulu, akad nikah, terus mereka menganggap satu sama lain itu sebagai fiancé. Jadi mereka nganggapnya itu tunangan karena bagi mereka pernikahan mereka itu udah beneran kayak official. Kalau memang sudah menikah sah secara negara, jadi nikah sipil, dan juga mereka sudah walimah, sudah pesta besar-besaran atau sekedar pesta gitu. Sedangkan kalau di Indonesia kan kayak urutannya harus tek-tek-tek semuanya berbarengan gitu. Ada yang mungkin kayak tunangan dulu atau lamaran dulu beberapa bulan sebelum nikah atau setahun sebelum nikah, tapi itu kan tidak menghalalkan hubungan sebenarnya. Jadi aku senangnya sama budaya orang Arab itu ya, mereka nikah aja dan mereka bilangnya itu tunangan atau sebenarnya Fatihah. Fatihah kenapa? Karena mereka kalau akad nikah itu nggak salaman kayak kita di Indonesia gitu, si bapak atau si wali sama calon suaminya. Kalau di sini orang-orang Arab itu budaya orang Arab biasanya mereka membacakan Al-Fatihah sebagai bentuk setelah mengesahkan, oh ya pernikahannya ini udah sah, aku udah memberikan anakku kepada kamu dan kalian sudah menjadi suami istri, kira-kira kayak gitu. Menurut aku sebenarnya sangat menarik ya kalau orang tua di Indonesia atau kita orang Indonesia menarik budaya ini. Jangan dibilang ini budaya Arab, tapi ini memang menurut aku seharusnya Islam memang begitu. Coba deh bayangin misalnya kalau ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang lagi nonton sekarang, anaknya udah remaja menuju dewasa, terus udah mulai pacar-pacaran. Kenapa kalau memang dia itu orangnya memang serius mau punya hubungan gitu sama pacarnya, kenapa nggak
suggest untuk menikah aja gitu, menikah muda. Terus kalau mereka misalnya masih kuliah, ya udah kuliahnya tetap dilanjutin dan jangan punya anak dulu. Dan itu harusnya jangan bilang menunda. Coba deh bayangin, di Indonesia orang pacaran 7 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bertahun-tahun dianggap biasa aja, normal gitu. Terus diharapkan begitu mereka menikah langsung punya anak. Coba kita ganti sistemnya, jadi biarin aja mereka nikah dulu, tapi nggak perlu harus tinggal serumah kayak orang pacaran pada umumnya di Indonesia gitu ya. Mereka udah nikah, udah sah, dan mereka mau pacaran dulu, mau kuliah segala macem, nggak ada masalah, tapi pacarannya halal, Allah meridhoi, orang tuanya tahu, dan orang tuanya jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya anaknya keluar rumah sama suaminya, mereka mau pacaran, kan nggak ada masalah ya. Tapi mereka tetap harus membayar atau melaksanakan tanggung jawabnya kepada orang tua, yaitu ya kuliah, tanggung jawab kepada diri sendiri juga sih. Menurut aku pribadi, kayak di Indonesia tuh kan orang mikirnya kalau udah menikah tuh hidupnya langsung berubah. Bahkan banyak perempuan yang takut menikah karena nanti harus ngurusin suaminya, nanti harus nurut sama suaminya. Makanya sebenarnya kita itu harus memilih yang laki-laki yang tepat. Dalam Islam apa sih kriteria yang kita dianjurkan Rasulullah untuk dilihat? Itu ada 4. Yang pertama, ketampanan atau kecantikannya, fisik. Terus apalagi? Nasabnya, keluarganya kayak apa. Terus yang ketiga, hartanya. Yang keempat, agamanya. Dan yang paling bagus agamanya. Menurut aku, kayak teman-temanku tuh banyak loh yang curhat, misalnya takut mau nikah karena belum punya uang cukup segala macem. Insya Allah ya, Allah tuh udah janji ketika kita menikah Allah akan bukakan pintu rezeki. Dan bayangin ya, kita udah punya rezeki kita sendiri, pasangan kita udah punya rezekinya sendiri yang udah Allah catatkan. Ketika kita bersama, rezeki itu akan semakin besar dan akan semakin besar gitu peluang untuk mendapatkan rezeki-rezeki baru dari sebuah pernikahan ini. Jadi sebenarnya nggak perlu takut, karena aku sama suamiku aja memulai dari nol. Bahkan bisa dibilang kita tuh sama-sama mulai dari minus, karena kita pindah ke Belanda. Terus suamiku baru dapat kerja, aku udah otomatis nggak punya kerja karena aku berhenti kerja dong di Indonesia. Dan semuanya tuh dimulai bareng-bareng dari kita sama-sama gak punya. Menurut aku jangan takut miskin, karena ini deh, coba bayangin kalau misalnya kalian takut nikah karena takut uangnya gak cukup. Semiskin-miskinnya kita, apakah kita akan tidur di jalanan? Apakah kita gak akan punya atap untuk berlindung? Kalau jawabannya enggak, jadi jangan takut nikah. Karena coba deh bayangin, rezeki kita bisa tidur di bawah atap gitu dengan nyaman, gak akan kehujanan. Itu tuh rezeki yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita harus bersyukur sama Allah karena Allah gak bikin kita kayak orang-orang yang tidur di jalanan gitu. Jadi sebenarnya itu poin yang penting yang harus diingat. Kalau secara teknis kalian mikirin, ya tapi kan itu aja gak cukup gitu, maksudnya hidup itu harus dipikirin ya ke depannya kayak gimana. Ya jelas harus punya plan, tapi itu adalah poin terpenting menurut aku yang harus dipikirin. Apakah kalau cuma takut karena merasa uangnya belum stabil atau segala macam, apakah semiskin-miskinnya kalian akan tidur di jalanan atau kalian akan ngemis-ngemis? Itu aja. Kalau jawabannya enggak, coba dipikir ulang. Kalau emang kalian udah punya potential candidate to be your husband or your wife. Jadi nggak perlu takut sih sebenarnya nikah muda. Yang penting harus satu visi dan satu misi. Harus tahu menikah itu karena ibadah, hanya karena Allah. Kalau niatnya udah benar, insya Allah pernikahan itu insya Allah langgeng sampai ke jannahnya. Kenapa? Karena namanya pernikahan tuh nggak ada yang mulus. Pasti ada tsunami-nya, pasti ada kerikil-kerikilnya, pasti ada cobaannya. Namanya hidup. Bahkan kita nggak nikah aja, hidup sendiri juga banyak masalah gitu kan. Yang penting harus tahu niatnya apa dari awal. Jadi kita itu ketika ada masalah kita kembali, oh aku nikah sama dia tuh awalnya karena ini, niatnya tuh karena Allah, insya Allah. Jadi Allah akan kasih jalan keluarnya gitu. Soalnya kalau pernikahan nggak ada lika-likunya, nggak ada cobaannya, justru harus dipertanyakan. Nah, banyak yang nanyain ke aku prinsip pernikahan menurut aku tuh apa yang terpenting. Menurut aku yang pertama, kita punya satu visi dan misi. Ya visi dan misinya tuh termasuk tahu tujuan menikahnya itu ibadah ya menurut aku. Yang kedua, kita harus sama-sama tertarik secara fisik, itu udah jelas. Yang ketiga,
Oh ya, supaya teman-teman lebih jelas ya, balik ke poin kedua, kenapa fisik itu penting. Bayangin kalian akan bangun tidur ngelihat orang yang sama seumur hidup kalian, sebelum tidur yang dilihat orangnya sama terus. Kalau kalian ngelihat si orang ini nggak happy gitu, dia nggak menarik di mata kalian, akan jadi problem sih menurut aku. Jadi itu sangat penting. Oke, yang ketiga, harus punya ketertarikan yang sama ya. Nggak ada orang yang 100% sama. Kalian mau misalnya menikah terus cerai karena misalnya nggak cocok, terus nyari orang lagi, nggak akan pernah ada orang yang benar-benar 100% cocok sama kita. Karena kita dua insan yang berbeda, kita dibesarkan dari keluarga yang berbeda, mau sesama orang Indonesia, mau sama-sama orang Jawa, atau aku kayak sama suamiku, satu Indonesia, satu Belanda gitu. Itu tuh bukan faktor terbesar. Yang paling penting adalah kita punya ketertarikan yang sama dan kita tahu balik lagi tujuannya apa. Jadi kita ya adaptasi dan kita tahu apa ya, kita bisa ngelakuin hobi yang sama-sama kita suka. Jadi kita tuh ketika menikah sejalan gitu, nggak yang satu mau ke kanan, satu mau ke kiri, ya kayak gitu emang nggak akan nyambung. Jadi penting banget kita punya ketertarikan yang sama. Nggak harus semuanya sama, nggak harus semuanya cocok, karena emang nggak akan ada orang yang 100% cocok. Dan yang terakhir, komunikasi. Penting banget komunikasi. Aku sama suamiku setiap hari, mau kita lagi lockdown, kalau misalnya kita keluar sebentar, kita tetap kayak chat, kita tetap teleponan. Mau suamiku kerja, mau kita tiap hari ketemu, tetap kita berhubungan tuh, komunikasinya nggak pernah putus. Dan apa yang kita suka dan apa yang nggak kita suka dari pasangan kita harus kita omongin. Kalau bisa dengan cara yang baik-baik ya, walaupun kita manusia ya, realistisnya kadang-kadang kita emosi, cewek suka merepet gitu ya, marah-marah. Ya aku juga kayak gitu, kadang-kadang ya kalau kesel ya marah aja gitu, tapi harus disampaikan gitu apa yang kita nggak suka, dan pasangan kita juga harus begitu. Jadi komunikasi sangat penting. Inilah 4 poin terpenting yang menurut aku sangat prinsipil dalam kehidupan pernikahan. Nah, balik lagi soal anak, karena ini kayaknya topik yang sangat penting. Satu-satunya cara untuk melanjutkan keberlangsungan hidup manusia yang Allah ridhoi adalah dari pernikahan. Dan cara melanjutkannya ya harus punya anak gitu kan. Kita berkembang biak dengan cara punya anak. Yang pertama, kenapa menurut aku pacaran penting? Supaya hubungan kita sama pasangan kita itu udah kuat gitu, fondasinya udah ya kayak rumah gitu. Kalau semennya cuma ngasal-ngasalan, terus kita mau bangun rumah supaya cantik, supaya cepet diisi, supaya cepet kita tinggalin, ntar berapa tahun lagi roboh gitu kan. Tapi kalau kita fondasinya, semennya kita benerin, kita tahu, kita cari bahan yang paling mahal, yang paling bagus gitu, pasti insya Allah rumah ini bertahan lama dan gak akan ada masalahnya. Nah, di rumah tangga itu fondasi yang terpenting adalah suami dan istri. Kita adalah calon orang tua. Kalau kita cinta itu, aku yakin bisa terus berkembang atau bisa hilang. Aku sama suamiku misalnya, kita udah sama-sama suka, kita tertarik sebelum kita menikah, tapi cintanya emangnya udah ada segede sekarang atau enggak? Menurut aku enggak. Cintanya itu dibangun gitu. Aku pernah dengar orang bilang, ya mau udah gak cinta lagi ya jalanin aja, namanya udah menikah. Enggak, itu salah menurut aku. Makanya ketika kita masih berdua, ketika kita masih pacaran, kita bangun terus cinta kita supaya kita cinta yang kita punya ini nanti akan kita share ke anak kita gitu. Sekarang kita punya memori bersama berdua dulu. Kita mau jalan-jalan, kita mau punya ambisi, mau saling support sekarang ya sekarang gitu. Nanti kalau udah punya anak, prioritasnya dan kasih sayangnya tuh akan terpecah dan akan tergantikan gitu. Prioritasku nanti bukan suamiku lagi, tapi bakal jadi anakku. Kenapa? Karena aku sebagai seorang perempuan, sebagai seorang ibu adalah madrasah pertama gitu. Jadi aku harus menyiapkan diriku secara mental dan secara fisik itu sekarang. Aku masih punya mimpi dan ambisi-ambisi, ya aku mau melakukannya sekarang sebelum aku punya anak. Karena ketika aku punya anak nanti udah beda cerita gitu. Peranku sudah harus dibagi. Perannya bukan hanya jadi istri tapi juga jadi ibu. Terus ya keinginanku harus aku ambisiku harus diredam, harus dikurangi, harus kuantitasnya dirubah. Karena apa? Karena anak itu amanah, anak itu bukan mainan-mainan, anak itu bukan
asal dibuat ibaratnya. Jadi kalau ada orang yang masih suka nanya kapan punya anak, ya aku belum tahu kapan punya anak karena aku belum mau sekarang, aku belum siap sekarang. Dan itu adalah keputusan aku dan suamiku. Kalau misalnya ada orang kayak di Instagram tuh ada yang nanya pendapatku terhadap orang yang gak punya anak. Jujur, kalau menurut aku semua orang memang punya hak masing-masing ya. Mereka mau ngapain sama hidupnya. Tapi kalau dari perspektif Islam, ya itu adalah pilihan yang mungkin salah dan cukup menyedihkan. Kenapa? Karena banyak banget orang yang memimpikan punya anak, sedangkan dia tanpa tahu dia bisa atau enggak punya anak, dia memutuskan dengan sendirinya, aku nggak mau punya anak. Udah gitu, memang kita menyempurnakan setengah agama kita melalui pernikahan, tapi setengah lainnya kan dari ibadah-ibadah yang lain. Sunnah Rasulullah itu salah satunya menikah dan memiliki keturunan, punya anak. Jadi kalau kita nggak ngikutin sunnah Rasul yang bagian punya anaknya, kayaknya sangat disayangkan. Cuman aku tidak berhak menjudge orang-orang yang gak mau punya anak, karena balik lagi itu bukan urusanku, dan itu biarlah Allah yang menilai gitu. Cuman beda cerita sama orang yang gak bisa punya anak ya. Jadi intinya sih gini, di Indonesia itu kita harus mengubah budaya bertanya kapan punya anak. Mau punya anak atau enggak itu bukan urusan kita sama sekali. Jadi mungkin itu aja bisa aku bahas soal pernikahan. Intinya kalau teman-teman yang pengen nikah muda nggak perlu takut, dan coba dipertimbangkan apa yang baru aku sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan supaya kita mengurangi yang namanya perlakuan zina di Indonesia, supaya jangan sampai ada orang MBA, married by accident, hamil di luar nikah gitu. Kasihan anaknya yang dari hasil perzinaan gitu, dan kasihan juga anak-anak muda yang sebenarnya udah pengen nikah cuman nggak dikasih orang tuanya, terus akhirnya jadi sembunyi-sembunyi pacaran. Ini tuh bukan kesalahan satu orang, ini tuh adalah kesalahan kita as a whole nation menurut aku ya. Sebagai sebuah bangsa tuh kita harus memperbaikinya, dan ini nggak cuma di Muslim aja ya, menurut aku mungkin yang orang Kristen juga. Intinya banyak lah sebenarnya solusi. Menikah itu tidak akan mengubah hidup kita 100%, enggak. Aku nggak perlu harus ngurusin suamiku tiap hari. Mau aku lagi nggak mau masak, dia bisa masak sendiri. Dan itu juga sunnah Rasulullah kan, suami membantu urusan rumah tangga. Suami kita bukan anak kecil, dia bisa masak sendiri. Dan kita juga bukan asistennya yang harus ngurusin dia. Jadi kita harus saling bisa melengkapi. Dan yang pasti ya Allah udah janji juga, orang baik untuk orang baik, orang gak baik untuk orang gak baik. Jadi pasti sebenarnya jodoh kita adalah cerminan diri kita sendiri. Jadi kalau misalnya kalian merasa udah siap menikah dan sudah ada calon yang menurut kalian ini memang cerminan diri kalian dan jawaban dari doa-doa kalian, dan jangan lupa pokoknya harus istikharah sebelum memantapkan hati untuk menikah. Karena meskipun kita ngerasa udah yakin, tapi dengan adanya istikharah kita akan lebih mantap lagi. Kita akan tahu bahwa oh iya, ini memang jawaban dari Allah. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.